Covid nomor absen 36. Kami dari kelompok 6 1053 menampilkan kolaborasi mata pelajaran seni budaya dengan materi seni tari ondel-ondel, pelajaran PJOK dengan materi seni pencaksilat, dan pelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks eksposisi. Selamat menikmati. Tari ondel-ondel adalah salah satu kesenian khas asli Betawi yang saat ini sudah tumbuh dan mendapatkan banyak modifikasi dibandingkan awal mula perkembangannya yang dinilai sangat sederhana. Sama seperti tarian daerah pada umumnya, tarian ondel-ondel juga mempunyai karakteristik cirinya sendiri. Sebelum ondel-ondel dikenal sebagai salah satu tarian tradisional Betawi, kreasi kesenian ini melalui deretan sejarah panjang. Menurut catatan sejarah, tarian ini awal mula muncul pada abad ke-16 di Batavia. Namun pada saat itu masyarakat menyebutnya sebagai boneka raksasa, bukan ondel-ondel seperti yang kita kenal sekarang. Fakta tersebut juga tertulis dalam buku Westcott yang menceritakan tentang dirinya ketika melihat boneka raksasa yang diarak keliling kampung. Kemudian, pada area tahun 1900-an, masyarakat mulai mengenal ondel-ondel dengan istilah borongan. Uniknya, boneka borongan tersebut punya karakteristik seram dengan kumis yang melintang sehingga membuat anak-anak pada masa itu ketakutan. Nama ondel-ondel kemudian mulai dikenal sejak almarhum Benjamin meliris lagunya yang berjudul Ondel-Ondel. Kemudian pada era Gubernur DKI Jakarta Ali Sodikin tahun 1966 sampai 1977, beliau mengubah wajah ondel-ondel yang mulanya seram menjadi tampak lebih bersahabat. Tujuannya sendiri itu agar arak-arakan kesenian ondel-ondel di Jakarta bisa dinikmati oleh anak-anak tanpa adanya rasa takut dari mereka.
Fungsi kesenian ondel-ondel pada zaman dahulu digunakan oleh masyarakat sebagai upaya penolak bala. Tidak hanya itu saja, tari ondel-ondel diyakini juga dapat mengusir gangguan roh halus yang gentayangan. Sehingga tak heran jika kesenian ini sering dikaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis pada era tahun 40-an. Kesenian tari ondel-ondel bertujuan untuk memerankan nenek moyang atau leluhur yang senantiasa menjaga seluruh penduduk di desa. Akan tetapi, makna mistis tersebut hanya bertahan hingga era 50-an seiring dengan kemajuan pemikiran masyarakat Betawi. Dewasa ini, fungsi ondel-ondel lebih bertujuan untuk menambah semarak pesta-pesta rakyat di daerah ibu kota. Tari ondel-ondel adalah satu kesenian khas asli Betawi yang saat ini sudah tumbuh dan mendapatkan banyak modifikasi dibandingkan awal permulaannya yang dinilai sangat sederhana. Sebelum ondel-ondel dikenal sebagai salah satu tarian tradisional Betawi, kreasi kesenian ini melalui deretan sejarah panjang. Menurut catatan sejarah, tarian ini awal mula muncul pada abad ke-16 di Batavia. Namun pada saat itu masyarakat menyebutnya sebagai boneka raksasa, bukan ondel-ondel seperti yang kita kenal sekarang. Nama ondel-ondel kemudian mulai dikenal sejak almarhum Benjamin meliris lagunya yang berjudul Ondel-Ondel. Kemudian pada era Gubernur DKI Jakarta Ali Sodikin tahun 1966 sampai 1977, beliau mengubah wajah ondel-ondel yang mulanya seram menjadi tampak lebih bersahabat. Tujuannya sendiri itu agar arak-arakan kesenian ondel-ondel di Jakarta bisa dinikmati oleh anak-anak tanpa adanya rasa takut dari mereka. Pencak silat berasal dari dua kata, yaitu pencak dan silat. Nah, istilah silat sendiri dikenal secara luas di Asia Tenggara, di mana kata pencak digunakan di Indonesia, khususnya Jawa. Sementara itu, kata silat digunakan di Sumatera, Semenanjung Malaya, dan Kalimantan. Istilah pencak kemudian berkembang dengan mengedepankan unsur seni dan penampilan keindahan gerakan. Sementara itu, silat adalah inti dari ajaran bela diri. Awalnya, pencak silat berkembang dari keterampilan suku asli Indonesia dalam berburu dan perang dengan menggunakan alat perang seperti parang, perisai, dan tombak. Pencak silat sudah ada di Indonesia sejak zaman dahulu. Banyak ahli sejarah mengungkapkan bahwa pencak silat pertama kali dijumpai di Provinsi Riau pada zaman Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Kala itu pencak silat masih sederhana berupa gerakan tangan dan kaki. Seni bela diri ini kemudian menyebar ke wilayah Semenanjung Malaka hingga Pulau Jawa. Ya, pencak silat ini merupakan unsur-unsur kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki dari sifat budidaya yang sudah turun-temurun. Ini sudah lama diperkenalkan Indonesia. Pencak silat sudah tersebar ke seluruh kepulauan Nusantara sejak abad ke-7. Hal ini bisa dilihat pada masa penjajahan Belanda. Pencak silat ini sudah ada dan dipakai untuk melawan penjajah. Seni bela diri ini terus berkembang pesat di tengah masyarakat Indonesia karena terus terpelihara baik oleh masyarakat. Pencak silat ini berasal dari dua daerah, yakni Minangkabau Sumatera Barat dan Cimahi Jawa Barat, yang punya aliran yang berbeda-beda. Penyebaran pencak silat di Nusantara sudah terjadi sejak abad ke-7. Ini membuktikan lewat relief Candi Borobudur pada tahun 1903 berdiri perguruan Setia Hati atau PSH dan perguruan Setia Hati Ternate PSHT pada tahun 1922. Kemudian, kedua aliran Pancasilat Minangkabau dan Cimahi bersatu mendirikan Perhimpunan Pancasilat Indonesia atau PPSI. Pada tahun 1973, dibentuk Ikatan Pancasilat Seluruh Indonesia atau IPSI. Ini untuk menyatukan seluruh Pancasilat di Nusantara. Hingga kini, Pancasilat masih terus dilestarikan sejak usia dini, baik melalui pendidikan ataupun kompetisi tingkat nasional dan internasional. Sebut saja kompetisi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN, hingga Pekan Olahraga Nasional atau PON.
Awalnya, pencaksilat berkembang dari keterampilan suku asli Indonesia dalam berburu dan perang, dengan menggunakan alat perang seperti perang perisai dan perang tombak. Istilah silat sendiri dikenal secara luas di Asia Tenggara, di mana kata pencak digunakan di Indonesia, khususnya Jawa. Sementara itu, kata silat digunakan di Sumatera, Semenanjung Malaya, dan Kalimantan. Pancasilat sudah ada di Indonesia sejak zaman dahulu. Banyak ahli sejarah mengungkapnya bahwa Pancasilat pertama kali dijumpai di Provinsi Riau pada zaman Kerajaan Sriwijaya di abad ke-7. Pencaksilat berasal dari dua daerah di Indonesia, yakni Minangkabau, Sumatera Barat, dan Cimahi, Jawa Barat, yang mempunyai aliran berbeda-beda. Seni bela diri pencaksilat adalah asli milik bangsa Indonesia. Budaya pencaksilat telah dikembangkan secara turun-temurun sehingga mencapai bentuknya yang sekarang. Pencaksilat memiliki 4 aspek sebagai satu kesatuan, yaitu mental, spiritual, bela diri, seni, dan olahraga. Pencaksilat seni bertujuan untuk mengekspresi keindahan pencaksilat. Pencaksilat seni berorientasi pada faktor-faktor keindahan, tetapi pelaksananya harus mengandung unsur-unsur logika pencaksilat bela diri.